Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel kami ini. Semoga saudaraku semua diberi kesehatan, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya, dan senantiasa selalu ada dalam lindungan serta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Waktu sholat sunnah fajar menurut Ustaz Abdul Somad, apakah sama dengan sholat qobliyah subuh? Sholat sunnah qobliyah subuh atau sholat fajar memiliki banyak keutamaan. Hukum mengerjakan sholat sunnah qabliyah subuh adalah sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hampir tidak pernah meninggalkan salat sunnah qobliyah subuh. Dan diterangkan dalam hadits Nabi mengerjakan sholat fajar itu lebih baik dari dunia dan seluruh isinya. Artinya, 2 rakaat sholat sunnah subuh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. HR. Muslim. Kapan waktu sholat fajar? Sholat sunnah fajar atau sholat qobliyah subuh dikerjakan antara setelah adzan subuh hingga iqamah. Dalam satu riwayat Rasulullah juga pernah melaksanakan sholat fajar setelah sholat subuh karena mengganti. Apakah sama-sama sholat fajar dengan sholat qobliyah subuh? Menurut Ustadz Abdul Somad dalam akun YouTube menjelaskan tidak ada bedanya, bebas menggunakan usyali sunatan qabliyata syubhi atau fajri rak'ataini lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat sunnah sebelum subuh atau sholat fajar 2 rakaat karena Allah Ta'ala. 2. Membaca surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek Al-Quran. Rakaat pertama membaca surat Al-Fatihah dan kemudian membaca surat Al-Kafirun. Dan pada rakaat yang kedua setelah membaca surat Al-Fatihah, kemudian membaca surat Al-Ikhlas. Serta gerakannya sama seperti sholat sunnah lainnya hingga salam. 3. Zikir dan doa setelah sholat sunnah fajar. Setelah 2 rakaat kemudian salam kemudian membaca zikir sholat sunnah qabliyah subuh. Berdasarkan dalil hadits riwayat Ibnu Sini dan Al-Hakim, zikir yang dibaca setelah selesai mengerjakan sholat sunnah sebelum subuh adalah sebagai berikut. Allahumma rabba Jibrila wa Israfila wa Mikaila wa Muhammadin Nabi Shallallahu alaihi wasallam a'udzubika minan na'ar, ya Allah, Rabbnya Jibril, Israfil, Mikail dan Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, saya mohon perlindungan MU dari siksa api neraka, 3x. Artinya, ya Allah, Tuhannya Jibril, Mikail, Israfil, Israel, dan Tuhannya junjungan kami Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Selamatkanlah kami dari neraka. Selanjutnya, barang siapa yang pada pagi hari Jumat sebelum melakukan sholat subuh membaca, Astagfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, saya mohon ampun kepada Allah yang tiada Tuhan selain Dia yang maha hidup dan mengatur makhluknya dan saya bertobat kepadanya, 3x, maka Allah Ta'ala mengampuni semua dosanya, walau sebanyak buih di lautan. 4 keutamaan dari sholat sunnah fajar. 1. Selamat dari siksa api neraka. Berdasarkan hadits Nabi tentang keutamaan dari sholat fajar yakni akan terhindar dari siksa api neraka. Siapapun yang melakukan sholat sebelum matahari terbit dan sholat sebelum terbenamnya tidak akan masuk neraka. HR Muslim. Hadis ini dengan jelas menyatakan bagian yang perlu dipertimbangkan dalam hal ini adalah bahwa seseorang tidak akan masuk neraka apabila melaksanakan satu sholat fajar dan maghrib. Seseorang muslim harus mampu menjaga sholat fajar agar peluang masuk surga lebih besar daripada masuk neraka. 2. Malaikat jadi saksi. Baca selanjutnya. Viral petugas SPBU tidak terima dibayar dengan uang jelek Pertalite pembeli disedot SPBU Sidoarjo. Ex-editor, Evelyn Rote. A. Ustaz Abdul Somad, Saling Sapa TV. Ustaz Abdul Somad, Saling Sapa TV. Siapapun yang melakukan sholat sebelum matahari terbit dan sholat sebelum terbenamnya tidak akan masuk neraka. HR Muslim. Hadis ini dengan jelas menyatakan bagian yang perlu dipertimbangkan dalam hal ini adalah bahwa seseorang tidak akan masuk neraka apabila melaksanakan satu sholat fajar dan maghrib. Seseorang muslim harus mampu menjaga sholat fajar agar peluang masuk surga lebih besar daripada masuk neraka. 2. Malaikat jadi saksi. Betapa pentingnya bagi seorang muslim mengerjakan sholat fajar atau sholat subuh adalah malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menyaksikan sholat subuh yang dilaksanakan oleh seorang muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat.
Quran Surat Al-Isra, 78. Ayat tersebut dengan jelas mengatakan kepada umat Islam untuk mendirikan sholat subuh dan maghrib. 3. Dapat perlindungan Allah. Allah akan memberikan perlindungan kepada siapapun yang mengerjakan sholat fajar tanpa harus meminta. Sebagaimana dikatakan Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis. Siapapun yang sholat subuh, kemudian dia berada di bawah perlindungan Allah. Maka waspadalah, wahai putra atau putri Adam, bahwa Allah tidak memanggil kamu untuk mempertanggungjawabkan perlindungannya karena alasan apapun. Hai Muslim. Barang siapa yang sholat subuh maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya, dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hai Muslim nomor 163. 4. Sholat fajar lebih baik dari dunia dan seisinya. Inilah keutamaannya disebutkan sangat besar, hingga pahalanya sama dengan dunia dan seisinya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat bagi kita semua, amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.